Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di tanggal 25 Juli tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Jadi semoga kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Tetap fokus kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita melakukan pujian yang berkata, manis kau dengar, ya Tuhanku, aku hendak menyanyi. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah
Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai orang percaya di muka bumi dan sebagai orang percaya di jemaat Elroy, mari kita mengikrarkan iman pengakuan kita. Kita mulai dari aku percaya. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Aku mau selalu bersyukur. Tuhan yang kekuatan dan kuasa, yang penuh bagi dan keselamatan. Yeah.
dalam firman Tuhan ini disampaikan oleh hambanya, dan saya sangat yakin dan percaya setiap benih yang disampaikan kepada pasangan bagi saya dan memberi percaya hidupku mengenang firman.
segenap hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Allah yang kudus, ambil alih seluruh pelayanan ini. Dan biarlah Engkau saja yang berbicara, menyederhanakan, menjelaskan, menyampaikan firman Allah, sehingga setiap kami mengerti dan kemudian melakukannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap dengan firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya ada sukacita yang indah, sukacita yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena pada waktu kita masuk ke dalam rumah Tuhan, ada kasih Allah yang tidak terbatas, yang terus nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca satu buku dari Ian Thomas, Mayor W. Ian Thomas. Dia menuliskan di sana di bagian pengantar kisah tentang kehidupannya yang mulai mengenal Kristus sejak umur 12 tahun. Jadi ketika di usia yang masih sangat muda itu, dia bergabung dengan sebuah persekutuan dan mengambil keputusan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka kemudian dia juga bertumbuh di dalam pengajaran firman Allah. Kemudian dia membuat keputusan bahwa nanti sesudah dia dewasa, dia akan menjadi seorang penginjil yang akan kuliah di sebuah universitas kedokteran. Lalu sesudah itu dia akan pergi ke Afrika Selatan dan melayani Tuhan di sana. Tapi pada waktu dia sudah sampai ketika dia kuliah dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang penginjil, lalu kemudian dalam suatu malam yang indah waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dia mendengarkan dari firman Allah, dia belajar dari firman Allah, dan satu kata-kata yang sangat membekas dalam hidupnya, kemudian mempengaruhi pelayanannya selanjutnya adalah bagaimana dia harus hidup di hadapan Tuhan. Tuhan meneguhkan dia bahwa kehidupan di dalam Kristus yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana Kristus hidup melalui dia, sehingga hidup Kristus nyata melalui kehidupannya, karya Kristus nyata melalui karyanya. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, mungkin saya dan saudara sudah mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita adalah orang Kristen. Orang Kristen yang mungkin sangat mengasihi Tuhan. Tetapi beliau menuliskan, ada sesuatu yang menjadikan kekristenan itu lebih daripada sekedar suatu agama, lebih daripada sekedar impian sia-sia seorang idealis yang sentimental. Kenapa dia tuliskan seperti ini? Kalau saya dan saudara menjadikan kekristenan hanya sekedar agama, maka kekristenan kita hanya berisi legalistik saja, hukum-hukum yang harus ditaati. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi kalau kekristenan kita adalah kehidupan persekutuan dengan Allah, kehidupan yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, kehidupan yang mengasihi Allah dan mengizinkan Allah hidup melalui kita, Yesus hidup melalui kita, maka kita akan melihat rahasia hidup di dalam Kristus. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar rahasia hidup di dalam Kristus. Kita buka sama-sama dari kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-1, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, minta maaf. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23 sampai 28. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 28. Saya membacakannya buat kita semua, mari kita mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan
Kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu kita membaca, merenungkan firman Allah, menyimpan dalam hati, dan kemudian melakukannya. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, surat ini adalah surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini didirikan oleh Paulus dalam perjalanan pelayanannya yang kedua, perjalanan penginjilannya yang kedua. Lalu kemudian dia harus meninggalkan jemaat ini karena penganiayaan yang dia hadapi. Ada banyak pertentangan dari orang Yahudi pada waktu itu, sehingga dia harus meninggalkan kota Tesalonika. Tesalonika ini adalah ibu kota pelabuhan dari Makedonia, salah satu ibu kota pelabuhan yang terkenal dan ada di provinsi Makedonia di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kalau saya dan saudara memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka Paulus sedang menyampaikan suatu surat kepada jemaat Tesalonika. Mereka ini adalah orang-orang yang baru bertobat. Mereka hanya mendengar sedikit dari pengajaran kebenaran pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika supaya dia mengajar mereka, mendidik mereka di dalam kebenaran, dan membawa mereka kepada kehendak Allah. Jadi tujuan dari tulisan Rasul Paulus ini adalah untuk mengungkapkan sukacitanya tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan. Ini indah. Walaupun Paulus hanya beberapa saat di jemaat Tesalonika, tetapi kemudian mereka menjadi jemaat yang teguh imannya, yang bertekun meskipun mereka ada di tengah-tengah penganiayaan. Surat ini juga bertujuan untuk mengajar mereka lebih jauh tentang kekudusan dan kehidupan yang saleh. Mengikut Kristus juga berarti saya dan saudara mendampakkan, menghasilkan sebuah kehidupan yang kudus, yang saleh, tentu dengan pertolongan Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk menerangkan beberapa kepercayaan, khususnya mengenai status orang percaya yang telah mati sebelum Kristus datang kembali. Jadi ini ayat-ayat yang terkenal. Kalau saya dan saudara membaca 1 Tesalonika pasalnya yang kelima itu, maka saudara kelima, keempat saudara akan menemukan surat-surat itu mengajarkan bagaimana kehidupan orang percaya sesudah mati. Jadi kalau kita menghadapi orang percaya yang mati, bagaimana sikap kita, ya? Kita tidak berlarut-larut bersedih, tetapi kita percaya bahwa orang yang mati di dalam Kristus, dia memiliki tempat di surga. Surat ini ditujukan kepada jemaat Tesalonika untuk menguatkan mereka. Sampai kepada pasalnya yang kelima ini, ayat ini dimulai dengan kata, semoga Allah damai sejahtera. Kalau saya dan saudara baca dari King James, terjemahannya itu adalah Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan jiwa dan roh tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan selanjutnya, ini adalah doa Rasul Paulus yang berisi kerinduannya supaya orang-orang itu terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi di sini ada ungkapan rahasia kehidupan orang percaya di dalam Kristus yang hendak dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu. Saya dan saudara bisa memperhatikan ayat pertama itu, dikatakan ayatnya yang ke-23 itu, Allah damai sejahtera. Kata ini pertama kali menyatakan kepada kita, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Allah damai sejahtera berbicara tentang Allah yang penuh anugerah, Allah yang menunjukkan kasih-Nya, Allah yang menunjukkan rahmat-Nya, Allah yang menunjukkan keberadaannya, dan Dia adalah sumber
Jadi dia sumber, dia pemilik, Ya. dan dia pemberi Ya. damai sejahtera. Ini indah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia hidup di dalam Kristus adalah saya dan saudara memiliki Allah sumber damai sejahtera. Dengan kata lain, Paulus sedang berkata kepada umat Tuhan di Tesalonika, dan tentu saja hari ini saya dan saudara memaknainya sebagai kebenaran yang sampai kepada kita, bahwa Allah yang saya dan saudara sembah itu adalah Allah sumber damai sejahtera, yang memelihara hati dan pikiran kita, yang memenuhi kita dengan dirinya, yang sumber damai sejahtera. Kalau dia pemilik damai sejahtera, kalau dia sang damai sejahtera ada dalam hidup saya dan saudara, maka damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan kita. Jadi tidak ada tempat untuk kekhawatiran, tidak ada tempat untuk ketakutan, tidak ada tempat untuk segala sesuatu yang bisa membuat hati kita kacau dan rusak. Kalau saudara ingat tadi, konteks jemaat Tesalonika ini ada dalam masa penganiayaan, ada dalam masa kesulitan, ada di saat-saat di mana mereka harus bergumul dengan kehidupan Kristen, tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai mereka, dan mereka ada di situasi yang sulit. Tetapi Paulus berkata Allah damai sejahtera ada di tengah-tengah mereka. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, kalau Allah damai sejahtera ada dalam hidup saya dan saudara, maka damai sejahtera Tuhan itulah yang tercermin dari hidup kita. Di bagian kedua ayat itu, masih di ayat 23 dikatakan, Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kata menguduskan kamu seluruhnya ini menunjukkan bahwa orang-orang Tesalonika membutuhkan Tuhan bukan hanya sebagai Allah sumber damai sejahtera, tetapi Allah sang pengudus itu juga dapat mengubahkan hidup mereka yang kotor, hidup mereka yang rusak, latar belakang mereka yang tidak berkenan kepada Allah, latar belakang yang tidak layak, menjadi sebuah latar belakang yang indah, sehingga mereka dikuduskan. Waktu mereka masuk ke dalam bait Allah, waktu mereka bersekutu dengan Allah, waktu mereka menjadi orang percaya, mereka kudus di hadapan Allah dan dapat menyembah Allah kapanpun, dimanapun, saat apapun, dengan sukacita yang indah. Kita harus ingat bahwa jemaat-jemaat pertama ini, mereka belum punya gereja, mereka belum punya gedung-gedung gereja, mereka masih beribadah di rumah-rumah. Tetapi dimanapun mereka berada pada waktu itu, mereka dapat menyembah Allah dengan sukacita. Mereka dapat berkumpul bersama-sama dan mempermuliakan Allah. Jika sedang tidak dikejar-kejar, jika sedang tidak dilarang, maka mereka dapat berkumpul bersama-sama. Kalau tidak bisa, maka mereka dan keluarga mereka akan memuji Tuhan. Nah, saya dan saudara sekarang walaupun situasinya berbeda tentu saja, tapi karena penekanan pada pembatasan berbagai kegiatan, maka saya dan saudara harus beribadah di rumah. Waktu saya dan saudara beribadah di rumah bersama-sama dengan suami, istri, dan anak-anak kita sedang menghadirkan damai sejahtera Allah. Kita sedang menghadirkan kuasa dan kekudusan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kita sedang mengizinkan Tuhan berkarya dalam rumah kita. Jadi ini bukan sesuatu yang menghalangi kita menyembah Allah, atau ini mengurangi sukacita kita menyembah Allah, tetapi justru menjadi momen yang indah di mana penguatan dalam rumah tangga, penguatan hubungan suami istri, penguatan hubungan orang tua dan anak, penguatan hubungan dengan Allah dapat dikerjakan dengan leluasa oleh Allah Kudus, sehingga ibadah itu mengerjakan kemuliaan dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, rahasia hidup di dalam Kristus adalah Allah damai sejahtera hadir dalam hidup kita
dan menguduskan kita seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Jadi tidak ada tempat-tempat kegelapan di dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan tersisa. Di Allah berkehendak supaya saya dan saudara mengizinkan Tuhan menerangi seluruh bagian hidup kita. Jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang disimpan-simpan, jangan ada yang saudara tidak buka di hadapan Tuhan, karena Dia mau seluruh hidup saya dan saudara kudus di hadapan-Nya. Selanjutnya dikatakan di sana, Alkitab berkata, dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mau Allah damai sejahtera itu memelihara dengan sempurna sehingga saya dan saudara tidak bercacat sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pengharapan yang mulia orang-orang percaya. Adalah pengharapan yang terus-menerus menjadi sukacita, kerinduan, doa. Itu menjadi penyemangat, itu menjadi api yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Kita mengarahkan diri kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita berlomba-lomba, kita menanti-nantikan Dia. Kita berharap dan berkarya sekarang, karena kita tahu bahwa pada waktunya Dia akan datang yang kedua kalinya. Itu sebabnya semangat itu harus menjadi bagian dari setiap kita. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, bersemangatlah, bersukacitalah. Allah damai sejahtera bukan hanya diam di dalam kamu, bukan hanya menguduskan kamu, Dia memelihara kamu dengan sempurna sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan apa yang dikerjakannya di tengah-tengah dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, waktu saya dan saudara mengikut Tuhan, ketahuilah Yesus memastikan bahwa saya dan saudara akan menerima apa yang menjadi bagian kita. Ketahuilah Kristus memastikan bahwa saya dan saudara adalah domba-dombanya. Dia kenal engkau, Dia tahu namamu, Dia menjamin hidupmu. Amin. Yohanes pasal 10 berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Dia kenal dombanya. Dia bukan pencuri yang datang untuk membinasakan, tetapi Dia datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus artinya saya bukan hanya memperoleh hidup di dunia ini dalam persekutuan yang indah dengan Dia, tetapi hidup di dunia ini akan terus berlanjut sampai ke suatu kehidupan di mana saya dan saudara akan bersama-sama dengan Dia dalam sukacita abadi di surga, di rumah Bapa yang kekal. Yesus berkata, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi kita nggak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan, ya. Nggak bisa direbut oleh karena chip, oleh karena pekerjaan kosa kegelapan, oleh karena apapun yang sedang dunia katakan hari ini. Kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, saya akan membacakannya secara cepat supaya saya dan saudara diingatkan kembali, diyakinkan kembali bahwa pekerjaan Kristus sudah selesai. Kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, keberadaannya di surga sekarang sudah menyelesaikan semua yang berhubungan dengan penyelamatan orang percaya. Jadi saya dan saudara tidak bisa dapat dipisahkan dari kasih-Nya, dari apapun juga. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
tertulis, oleh karena Engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini ayat yang berbicara sangat tegas bagi saya dan saudara, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Allah damai sejahtera itu, memelihara kita dengan sempurna, memelihara kita dengan tidak bercacat sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Jadi jangan terpengaruh oleh isu-isu apapun di tengah-tengah dunia ini. Jangan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab, yang coba dibawa oleh orang-orang tertentu, yang ingin supaya umat Tuhan ketakutan, yang ingin supaya umat Tuhan kehilangan pengharapan, yang ingin supaya umat Tuhan tercerai-berai, yang ingin supaya umat Tuhan tinggal dalam keraguan-raguan. Kepastian keselamatan di dalam Kristus itu nyata. Amin. Dan banyak orang kudus Tuhan yang sudah menikmati kasih setia Tuhan sedemikian rupa. Corona adalah satu bagian dari perjalanan kehidupan yang diizinkan Allah. Allah tetap berdaulat atas Corona. Corona boleh ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Jadi sebagai orang percaya, kita tetap bersukacita, bersyukur di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Ayat ke-24 bagian kedua dari rahasia hidup di dalam Kristus. Alkitab berkata kepada saya dan saudara di situ, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Haleluya. Yesus yang memanggil saya dan saudara adalah setia. Dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, dengan apapun di tengah-tengah dunia ini. Suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara suatu waktu bisa menjadi tidak setia. Orang-orang yang saudara percayai, rekan bisnis saudara, orang-orang yang bersama-sama dengan saudara, bahkan orang tua kita pun suatu waktu bisa tidak setia. Tetapi Yesus Kristus adalah setia. Ibrani pasal 10 ayat 23 dia mengatakan, Ia yang menjanjikannya adalah setia. Yesus yang sudah mati sebagai anak domba Allah dan mengorbankan darahnya bagi saya dan saudara. Yesus yang sudah berdiri di hadapan Allah sebagai pembela, imam besar agung saudara. Dia setia. Rahasia hidup dalam Kristus adalah saudara mengenal kesetiaan Kristus yang ajaib dan luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kesetiaannya tidak terbatas. Kalau dia rela menyerahkan nyawanya, maka saya dan saudara aman dalam tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, ketahuilah ini, bahwa kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang memaknai kasih yang tidak terbatas, yang mengalami kasih yang tidak terbatas, yang mengizinkan kehidupan Kristus nyata melalui kehidupan kita. Ia yang menjanjikannya setia, berbicara bahwa Kristus mau hidup melalui hidup saudara. Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu. Filipi pasal 2 ayat 13 berkata kepada saya dan saudara bahwa Yesus yang melakukan karya itu melalui hidup saya dan saudara. Kalau saya dan saudara mengiring Dia, ketahuilah Dia mau berkarya lewat kita, dan Dia mau meneguhkan karyanya lewat kita. Di hidup saya dan saudara menjadi tempat kehidupannya terjadi. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, apa yang hari ini membuat saudara ragu dan bimbang? Apa yang hari ini membuat saudara bingung dalam mengikut Tuhan? Apa yang hari ini membuat saudara merasa
bahwa pengiringan saudara akan Tuhan mungkin seakan-akan sia-sia. Dengarlah firman Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang dikerjakan dalam Kristus yang sia-sia. Dia berjanji 1 tetes keringat saudara berharga di hadapan Allah. Apalagi saudara, semua karya saudara di hadapan Allah berharga di hadapan Tuhan. Nggak ada karya yang sangat kecil, nggak ada karya yang sangat besar, karena Allah menilai hati. Allah melihat apa yang saya dan saudara lakukan di hadapan Dia. Di waktu saya dan saudara mengikut Kristus, ketahuilah ini, Yesus berkarya melalui hidup saya dan saudara. Yang ketiga bagian itu berkata, ayat yang ke-25, saudara-saudara, doakanlah kami. Rahasia hidup di dalam Kristus adalah saya dan saudara senantiasa dapat menikmati jawaban-jawaban doa. Saya dan saudara dapat terus menaikkan permohonan doa. Saya dan saudara dapat terus mengalami kuasa dan kasih Tuhan dari saling mendoakan satu sama lain. Tuhan bawa banyak melihat orang-orang yang dijawab oleh Tuhan hanya melalui saya dan saudara berdoa. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat remeh, gampang dilakukan. Saudara hanya perlu tutup mata ataupun tidak harus tutup mata. Saudara hanya perlu berkata-kata kepada Allah, dan pada saat yang sama, pada waktu yang sama, detik di mana saudara berdoa, detik itu juga Tuhan menjawab saudara. Itu doa. Waktu saya dan saudara ada dalam keadaan apapun, saya dan saudara dapat berseru kepada Dia dan berkata, Tuhan, lakukan sesuatu. Dan Tuhan melakukan sesuatu. Saya ada di dalam grup perkawan pusat. Dan di situ saya menyaksikan begitu banyak pokok doa. Belajar untuk setia mendoakan. Walaupun saya hampir tidak pernah komentar di sana, tetapi saya belajar mendoakannya. Lalu kemudian mereka setiap kali doa itu selesai dijawab, didoakan, ada jawaban doa, mereka juga upload itu. Sudah dijawab, sudah sembuh, atau Tuhan panggil, atau selanjutnya. Ada banyak jawaban yang Tuhan nyatakan. Dalam hidup saya dan saudara, hari lepas hari, saya percaya saudara sudah lihat begitu banyak jawaban doa. Kalau saudara punya catatan yang khusus untuk setiap jawaban doa, maka saudara akan terkagum-kagum. Karena setiap kali saudara berdoa, setiap saat Tuhan jawab doa saudara. Orang yang telepon pun, waktu saya dan saudara berdoa, mendoakan orang itu dengan iman, mereka disembuhkan. Kemarin ada seorang teman saya telepon, lalu kami bercakap-cakap. Lalu saya menceritakan kisah di mana berdoa dengan seseorang, lalu orang itu dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Lalu dia bilang, saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Kalian sangat diberkati kalau kalian berani mendoakan orang dan orang itu dijawab Tuhan. Saat itu orang itu mengalami pemulihan. Lalu saya juga bilang, kamu juga bisa dipakai dengan cara yang sama. Tuhan juga dapat memakai kamu mendoakan orang dan melihat orang itu dipulihkan. Setiap saya dan saudara yang percaya Yesus, saya dan saudara yang menyembah Dia, saya dan saudara yang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya dan saudara diberikan kuasa yang sama, diberikan otoritas yang sama untuk berdoa, untuk saling mendoakan. Itu sebabnya Paulus berkata di sini, doakanlah kami. Dia tahu bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Dia mengerti bahwa jawaban doa bukan hanya dari dia sebagai rasul. Jawaban doa bukan hanya dari rekan-rekannya, para hamba Tuhan. Bukan hanya dari orang-orang yang dikhususkan Allah dalam pelayanan, tetapi semua umat Allah yang dipanggil oleh Allah. Mereka punya kuasa dan otoritas yang sama untuk melihat doa dijawab. Yang mana berdoa? Rahasia kehidupan Kristen adalah saya dan saudara berdoa dan mengalami Tuhan dalam doa-doa kita. Yang terakhir yang saya ingin bagi di situ ayat 26,
Dikatakan di sana lalu kita berkata, sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara dengan cium yang kudus. Cium yang kudus ini artinya ciuman penuh kasih, ciuman sebagai keluarga Allah. Bukan ciuman pengkhianatan Yudas ya, bukan ciuman perempuan yang penuh birahi, bukan ciuman yang tidak memuliakan Allah, tapi cium kudus. Dalam kasih karunia kita adalah keluarga Allah dalam Kristus. Keluarga Allah, rahasia kehidupan di dalam Kristus adalah keluarga Allah. Orang percaya itu adalah keluarga Allah. Jemaat Elroy adalah keluarga Allah. Kita satu keluarga dan di dalamnya kasih dinyatakan. Kuasa Allah menjadi sempurna waktu kasih Allah dinyatakan. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini bicara kepada kita bahwa rahasia hidup di dalam Kristus yang pertama adalah Allah damai sejahtera hadir dalam hidup saya dan saudara. Dia sumbernya, dia yang memelihara, dan dia yang akan menguduskan kita, dia yang akan menyempurnakan kita. Dia Allah damai sejahtera memanggil saya dan saudara, dia setia. Dia akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Dia akan membawa saya dan saudara dengan tak bercacat sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia Allah damai sejahtera akan menuntun kita ke dalam doa-doa, dan dalam doa itu saya dan saudara akan menerima jawaban doa. Dia Allah damai sejahtera akan membawa saya dan saudara dalam keluarga ilahi yang saling mengasihi satu sama lain. Sehingga ayat 28 ditutup dengan pernyataan yang indah, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kasih karunia-Nya menyertai saya dan saudara. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mempunyai firman. Kami berbahagia menjadi anak-anak-Mu. Kami bersukacita dan berbangga hati menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memeteraikan kami dengan roh-Mu, dengan darah-Mu. Kami tahu bahwa tanda kepemilikan Kristus ada dalam diri kami semua. Waktu nanti Engkau datang kedua kali, Engkau akan mengenal kami, karena roh Allah berdiam dalam kami, karena darah anak domba Allah sudah memeteraikan dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini memberkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah. Berkati keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Thomas Dale dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Hamba-Mu Bapak Thomas yang mungkin sedang sakit, kami berdoa Tuhan kalau hari ini hamba-Mu masih kurang sehat, kami berdoa dalam nama Yesus. Pemulihan, kesembuhan secara sempurna menjadi bagian Bapak, sehingga hamba-Mu sehat dan kuat dan dapat melaksanakan semua aktivitas dengan baik. Memberkati ibu, memberkati semua anak-anak, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dari keluarga ini. Engkau yang memagari mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah mereka aman dalam perlindungan Allah. Kami memberkati Kakak Vicky yang masih ada di Makassar dengan penulisan tesisnya. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong dan memampukan, dan biarlah apa yang hamba-Mu tuliskan itu semua boleh diselesaikan dengan baik dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga terus berdoa buat masa PPKM ini, Tuhan menolong, hadir di dalamnya. Biarlah Engkau ditinggikan di sana. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga adik-adik yang lain, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa dan memberkati keluarga Bapak Vicky Wariori, menyerahkan Bapak dan Ibu Bapak Wariori yang ada di Raja Ampat dengan tugasnya di sana. Tuhan juga hadir, memberkati menolong hamba-Mu pada waktu hamba-Mu melakukan tugas di tengah-tengah laut. Tuhan bersama dan melindungi, memberkati istri dan anak-anak hamba-Mu, dan biarlah kesehatan dan kekuatan perlindungan Allah yang sempurna menjadi bagian mereka. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu Bapak Bobi Lengkong, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga ini, memberkati Bapak dan Ibu, memberkati anak-anak mereka, Kakak Pati dengan kuliahnya dan pekerjaannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Sam Usmani, keluarga hamba-Mu Bapak Angki Usmani, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kasih karunia Allah yang tidak terbatas juga menjadi bagian mereka. Kami berdoa dan memberkati keluarga Magablo,
menyerahkan Bapak dan Ibu ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Jonathan. Kami serahkan Bapak dan Ibu dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi doa dan harapan mereka. Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Kalambe, menyerahkan mama dan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan menjadi bagian dari keluarga ini, memberkati Mama Tito dan keluarga, memberkati Bapak Hendra dan keluarga, memberkati semua anak-anak kami. Kasih karunia Allah yang maha tinggi menjadi bagian mereka. Setiap ponaan-ponaan yang ada Tuhan berkati, dan kami taruh mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Heru Mugu. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Kakak Revi yang ada di kota ini. Tuhan juga bersama-sama dengan hamba-Mu memberkati masa berkumpul bersama dengan keluarga dan rencana untuk kembali. Tuhan, Engkau campur tangan supaya pada waktunya hamba-Mu juga dapat kembali dan melaksanakan tugas pelayanan dan kuliahnya dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Denny Patiasina, Bapak Denny juga yang belum bisa kembali karena PPKM. Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu, dan biarlah juga hamba-Mu boleh menikmati masa bersama-sama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Ria Kipu, menyerahkan kedua hamba-Mu dalam tangan Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, dan anak kekasih mereka yang ditinggal bersama dengan Oma pada waktu mereka bekerja. Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dan memberkati. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Setiana Pesi, menyerahkan keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Anugerah Allah juga menjadi bagian mereka. Kami berdoa dan memberkati keluarga Bapak Bonifas Besi Timur, menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati keluarga Bapak Devis Tahulendi, menyerahkan mereka di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Ohi Timur, keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Rolo di tempat ini, keluarga hamba-Mu Bapak Numberi, keluarga hamba-Mu Bapak Frankie Rolo. Kami berdoa dan menyerahkan Bapak Asis keluarga dan seluruh jemaat-Mu. Kalau ada yang terlupakan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kalau hari ini ada yang sakit yang tidak kami ketahui ya Tuhan, biarlah Engkau tabib yang ajaib, Allah yang penuh dengan kasih karunia itu, Allah yang menyembuhkan, menjadi penyembuh bagi hamba-hamba-Mu. Bilur-bilur darah Yesus mengalir dan memulihkan. Dan kalau hari ini ada hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul tentang makan minum pakai mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjadi sumber jawaban. Engkau yang akan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Firman-Mu berkata, burung di udara Engkau pelihara, bunga bakung di padang Engkau pelihara, Engkau dandani ya Tuhan. Kami percaya umat kepunyaan Tuhan tidak akan pernah Tuhan biarkan kelaparan. Engkau sendiri ya Bapa yang akan menyediakan segala keperluan kami. Anak-anak dengan kebutuhan sekolah mereka, dengan pendidikan mereka yang ada di bangku kuliah, yang ada di TK, SD, SMP, SMU, kami berdoa Tuhan menyiapkan semua yang mereka butuhkan. Kami berdoa buat orang-orang muda kami taruh mereka di dalam anugerah Tuhan yang sedang mencari pekerjaan meskipun di masa sulit. Tuhan, Engkau memberkati, buka jalan dan menyatakan rahmat-Mu. Kami bersyukur buat setiap orang-orang muda yang sudah bekerja. Kami taruh mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan dan mencurahkan rahmat-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami berdoa dan memberkati ya Tuhan setiap umat-Mu yang mungkin sedang ada di dalam kesusahan-kesusahan. Kalau mereka sedang bersedih, Tuhan menghiburkan. Hadirlah Bapa sebagai Allah damai sejahtera itu dan menunjukkan kuasa penghiburan-Mu yang ajaib sehingga setiap keluarga menikmati pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa dan memberkati setiap usaha pekerjaan dari setiap umat-Mu, baik sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, dalam usaha-usaha mereka masing-masing, dan semua apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat Allah yang maha besar melimpah memenuhi setiap kehidupan rumah tangga
keluarga, lumbung-lumbung rumah tangga umat-Mu Tuhan penuhi, sehingga mereka dapat melihat bahwa Allah yang mereka sembah sungguh Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memberkati pembangunan rumah Tuhan. Kami bersyukur buat semua tahapan dan proses yang sudah dilalui, dan kami terus mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang sisa ke depan. Tuhan Kau campur tangan kerinduan kami supaya di bulan Desember kami dapat masuk. Biarlah Tuhan Engkau bekerja, memberkati panitia, memberkati teman-teman hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai tukang. Tuhan campur tangan dan karya Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga semua boleh dikerjakan dengan baik, semua dana biaya yang diperlukan. Kami berdoa Tuhan Engkau menyediakannya, dan kami berdoa buat proposal yang sedang diajukan untuk pagar dan bagian luar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya, dan apa yang kami perlukan Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak dan kemurahan-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota Sorong, Papua Barat. Kami taruh di dalam tangan Tuhan negeri kami. Kami rindu Tuhan Engkau kerjakan pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan. Tuhan menjamah setiap orang yang sedang terkapar sakit COVID hari ini, baik di rumah sakit, baik di rumah-rumah mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menjadi penyembuh bagi mereka. Mereka dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dihiburkan. Kalau mereka hari ini bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi secara rohani, secara kejiwaan, mereka kesepian, mereka kesulitan, dalam nama Yesus. Tuhan Engkau hadir di sana dan menjadi sumber penguatan bagi mereka, sehingga pemulihan dan kesembuhan boleh menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu. Berkati setiap tenaga kesehatan yang merawat, berkati Satgas COVID, berkati pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan di dalam semua yang sedang dilakukan. Kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan Engkau berikan kami hati yang taat, sehingga protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik, dan setiap umat-Mu boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Masa COVID ini boleh berakhir dan terselesaikan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Program-program pemerintah dengan vaksinasi, kami berdoa Tuhan Engkau campur tangan, dan biarlah apa yang diharapkan supaya herd immunity boleh tercapai, itu boleh terjadi di negara kami, di negeri kami, di Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan dan memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk pemulihan Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami mempercayakan seluruh bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, dan menyerahkan Indonesia, Papua Barat, kota dan kabupaten Sorong ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan mempersembahkan permohonan ini kepada Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pembela kami yang agung, syafaat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya menyerahkan waktu selanjutnya kepada hamba-Nya, dan Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya kasih karunia Tuhan menjadi bagian kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan memberikan persembahan, dan kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman 289, terpujilah Allah.
dan kita melakukan pujian yang berkata haleluya, haleluya. Betapa nama Tuhan disebutkan atas hidupmu.
Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Biarlah anugerah